Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, hari ini kita akan belajar ya mengenai materi yang baru, yaitu bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Ya.
kita akan belajar bagaimana caranya membuat atau menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, mengenai wujudnya saya kira kalian sudah mengenal ya dari contoh-contoh soal yang pernah diberikan ya. Nah, jadi wujudnya seperti ini kira-kira ya. Nah, ini wujud akhirnya seperti ini. Ini website yang saya tampilkan sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Sudah, Pak. Nah, jadi kita lihat bahwa tabel distribusi frekuensi itu ya itu memuat minimal 2 kolom ya. Nah, ini kolom kategori ya. Ini namanya kolom kategori. Ya. Kemudian yang kolom kedua ini adalah frekuensi ya. Yang pertama ada kolom kategori, yang kedua adalah kolom frekuensi. Nah, di sini ada kemudian juga selain terbagi atas kolom-kolom juga terbagi atas baris-baris ya di sini. Nah, di sini baris-baris ini menunjukkan kelas ya. Ini kelas pertama. Kelas 221 sampai 250. Kemudian kelas kedua ya, kelas 251 sampai 260 ya. 261 sampai 270 dan seterusnya ya. Jadi di sini ada berapa kelas? Ya, kalau kita lihat ada berapa kelas? Ada berapa kategori? 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7 kategori. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ini? Ya. Tidak bisa sembarangan, ya ada cara-caranya. Ya, ada pedoman-pedoman yang diikuti ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, ini langkah-langkahnya dulu ya. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang diketahui itu adalah data ya di dalam data yang tersebar. Ya, jadi yang diketahui itu adalah data yang tersebar seperti ini. Nah, bagaimana dengan data yang tersebar ini kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi? Ya. Nah, ini langkah pertama, menentukan jangkauan, ya, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai paling kecil, ya, data terbesar dikurangi data terkecil itu jangkauan. Itu langkah pertama. Ya. Nah, yang kedua, ya ini ada satu pedoman, ya. Tentukan banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas ini sebaiknya antara 5 hingga 20, ya, range-nya antara 5 sampai 20 nih. Nah, pedoman yang sering digunakan adalah aturan Sturges, ya. Itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N, ya. Nah, K ini adalah banyaknya kelas, ya, dan N adalah banyaknya data. Itu langkah kedua, ya. Nah, coba kalau kalian lihat ya, kita coba ya, kita coba kerjakan lagi soal yang ini, ya. Kita kerjakan sama-sama. Nah, coba kalian lihat angka-angka itu, ya. Itu ada berapa buah data di situ? Ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 44 data ya. Ada 44 data. Nah, coba kita kerjakan langkah demi langkah. Ya. Nah, ini langkah 1. Ya. Langkah 1 itu adalah tentukan range. Ya. Itu data paling besar. Dikurangi data paling kecil. Tuh, ya. Nah, coba lihat data paling besarnya berapa. Coba kita lihat angka ini. Nah, ini di sini ya. Nah, ini angka yang paling besarnya berapa tuh? Kalau dilihat di sini. $307. Berapa? 307. 307. Paling kecil berapa? $242, Pak. Ya, berarti 307 dikurangi 242. Ya. Dikurangi 242. Berapa? 65, Pak. 65. Iya. Ya, betul. Ya. Nah, salah langkah 2.
itu menentukan apa? Banyaknya kelas, ya. Kalau tadi adalah jangkauan, banyak kelas, ya. A sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, ya. Nah, N-nya di sini 40, ya. Tadi kan ada 40 data. Ya. Ini mendekati berapa? Nah, untuk pencetakan ini ya kita gunakan Excel saja, ya. Coba saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan Excel, ya. Menghitung nilai K tadi. Buka dulu Excel-nya. Udah terlihat belum Excel-nya? Belum, Pak. Belum? Oke. Nah, kalau ini udah? Udah, Pak. Nah, ini ya. Tadi kan rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N, ya. N-nya 40. Jadi ini sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma, ya. Nah, ini kodenya itu logaritma log 10 itu artinya logaritma dengan basis 10, ya. N-nya berapa? 40. Ya. Nah, dapat 6,287, ya. 6,287. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bulatkan menjadi saya copy paste dulu, ya. Copy paste ke Microsoft Word. Nah, sebenarnya di sini kita bisa bulatkan, ya. Ini bisa dibulatkan menjadi 6, bisa juga dibulatkan menjadi 7, ya, untuk banyaknya kelas ini, ya. Nah, ada beberapa pedoman, ya, ada beberapa pedoman untuk menentukan ini, ya. Nah, salah satu pedomannya itu adalah membuat banyaknya kelas itu ganjil, ya. Itu ada pedoman semacam itu, ya. Nah, jadi ini bisa kita bulatkan, ya, menjadi 7. Tapi ada juga yang pedoman untuk membulatkan ke atas, ya, ada juga seperti itu. Ya, tapi ini saya gunakan apa namanya itu pedoman ganjil, ya. Jadi banyak kelas itu diupayakan untuk ganjil. Nah, kemudian langkah 3. Itu adalah menentukan ini lebar kelas. Ya. Nah, di sini kita gunakan rumus T sama dengan R dibagi K. Gitu, ya. Nah, berarti di sini sama dengan R-nya 65 dibagi 7. Ini berapa kira-kira? 9, berapa? 9,28, Pak. Ya? 9,28. Oke. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau yang C ini, ya, ini harus dibuatkan ke atas. Nah, kalau yang tadi kan yang untuk banyak kelas itu kan ada pilihan, boleh buatkan ke bawah, boleh juga buatkan ke atas, ya. Nah, tapi kalau untuk yang apa namanya? Untuk yang C, itu harus ke atas, ya, harus ke atas. Coba seandainya bukan 9,28, ya, maksudnya ini kan sampai dua angka di belakang koma, ya, sampai 2 tempat desimal. Coba misalnya desimalnya sampai 4 lah misalnya, ya. Berapa itu kalau misalnya sampai 4 desimal? 65 dibagi 7 tadi, ya?
65 dibagi 7. Iya, iya, Nah, Pak. coba ya kalau misalnya kita lihat sampai misalnya beberapa desimal. Saya di sini mau mengajarkan mengenai ini, mengenai pembulatan ini ya, pembulatan untuk T. Ya. Ini yang perlu hati-hati. Mana ya? Nah ini kalau sampai beberapa desimal. Nah, saya mau ajarkan ini. Ini membuatannya bagaimana ya. Nah, ini kan sebetulnya 9,285714 ini ya, itu kan bisa dibuatkan tergantung dari berapa banyaknya desimal ya. Kalau saya buatkan sampai misalnya 4 desimal, sampai sini, ya, berarti jadinya 9,2857. Ya, kalau sampai 4 desimal. Nah, tapi kalau sampai 3 desimal, ya, itu jadi 9,286. Ini sampai 4 desimal. Ini sampai 3 desimal. Nah, kemudian bisa juga 2 desimal. 9,29. Ya. Nah, bisa juga 9,3. Kalau 1 desimal. Ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan mau sampai berapa desimal. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, dilihat dari data semula, ya. Dari data semula. Acuannya data semula. Nah, data semula ini berapa desimal nih? Coba, data semuanya sampai berapa desimal? Ya. Di sini kan sampai satuan, ya. Nggak ada 1 desimal per puluhan, ya. Nggak ada 2 tempat desimal seperseratusan, nggak ada 3 tempat desimal seperseribuan, nggak ada, ya. Di sini bilangan bulat, ya, sampai satuan. Nah, berarti kalau begitu, ya, ini pun harus sampai satuan, ya. Jadi nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini pun nggak boleh, ya. Karena harus sampai, ya, harus sampai apa namanya itu, harus sama tingkat ketelitiannya dengan data semula, ya. Nah, data semula kan sampai satuan, ya, berarti ini pun harus sampai satuan. Nah, ini dibuatkan menjadi 10. Jadi ini aturannya pembulatannya harus ke atas, ya. Ini wajib atas pembulatannya, ya. Nah, dengan tingkat ketelitian sama dengan tingkat ketelitian data semula. Kalau data semula itu sampai 2 desimal, ya kita gunakan yang 2 desimal. Ya, kalau sampai 1 desimal, ya kita gunakan 1 desimal. Tapi karena data semula itu tidak tanpa desimal, ya, tidak ada sepuluhan ataupun seperseratusan, ya. Jadi kita buatkannya sampai satuan. Jadi dibuatkan menjadi 10, ya, dinaikkan. Ya, pembuatannya selalu ke atas. Nah, itu. Nah, baru kemudian yang keempat, ya. Keempat itu tadi apa? Nah, ini ya. Oh, ini sebenarnya kita lompat ke sini aja ya. Nah, ini nomor tempat ini kalau bisa ditaati, ya. Kalau bisa ditaati, kalau enggak pun nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan sedapat mungkin. Ini kan ada sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Nah, kemudian upayakan sedapat mungkin agar batas-batas kelas tidak berimpit dengan data aktual. Ya. Batas-batas kelas itu batas bawah maupun batas atas, ya, yang apa itu yang pernah kita bahas, ya. Nah, tapi ini bukan satu kewajiban, ini ada kata sedapat mungkin, ya, sedapat mungkin, sebisa mungkin, ya.
Nah, baru kemudian kita buat kelas-kelasnya. Ya. Kelas-kelasnya. Kita kembali lagi ke soal ini. Nah, ya. Sebentar ini. Banyak kelas berapa tadi? 7 ya. Banyak kelas 7. Ya. Ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Langkah berikutnya apa? Menentukan ya. Menentukan kelas-kelasnya. Langkah berikutnya. Kita buat tabel. Jadi kan ada 7 ya. 7 kelasan. 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Nah, ini kelas pertama, kedua, ketiga, 4, 6, kelas ke-7. Nah, ya. Ini apa tadi judulnya lupa lagi. Nanti bakalan kita tambah judulnya ya. Nah, ini apa namanya itu? Kita tuliskan batas-batas kelasnya ya. Batas-batas kelasnya kita mulai dari misalnya 241 ya. 241. Nah, 241 sampai berapa? Ya, lebar kelasnya harus 10 ya. Kalau lebar kelasnya 10 berarti ini harus sampai 250. Ini lebar kelasnya berapa? 10 ya. Coba kita cek betul nggak ya. Ini betul nggak lebar kelasnya 10 ya, kita periksa ya. Batas bawahnya, tapi bawahnya berapa? 241 dikurangi setengah. Itu 240 setengah. Ke atasnya berapa? 250 ditambah setengah ya. Jadi 250 setengah. Lebar kelas sama dengan ke atas dikurangi tapi bawah. Berapa itu? 250 setengah dikurangi 240 setengah. Ya, 10-an. Ya. Terus naikkan kaki. Ya. 10. Nah, ini 10. Nah, berikutnya 251 sampai 260. Ya. Kemudian 261 ya sampai 270. Ya. Berikutnya 270 sampai ya, 280. Maaf 271 ya. 271 sampai 280. Berikutnya 281 sampai 290. Ya. Berikutnya 291 sampai 300. Ya. Berikutnya 301 sampai 309. 310. Gitu. Itu kelas kedua. Nah, sekarang menentukan frekuensinya bagaimana caranya? Ya. Ya. Kita di sini bisa pakai tabel bantu, bisa pakai kolom bantu ya. Untuk membantu pencacahan. Ya. Kalian bisa membacakan angka-angka yang tadi nggak? Ada salah seorang dari kalian yang bisa bacakan angka-angka tadi? Tadi kan ada 40 angka. Bisa dibacakan nggak? Bisa, Pak. Ya, coba tolong bacakan satu-satu. Yang pertama berapa? Yang pertama 242, Pak. 242. Oke, berikutnya berapa? 253. 253. Berikutnya? 261. Berikutnya? 272. 261, 272. Terus? 284. Terus? 295. Terus? 305. 305. Terus? 242. Terus? 253. Terus? 262.
Terus, 274, terus, 285, terus, 295, terus, 305, terus, 243, terus, 255, terus, 262, terus, 274, terus, 286, terus, 293, terus, 307, terus, 244, terus, 254, terus, 263, terus, 275, terus, 286, terus, 299, terus, 246. 246, Iya, Pak. terus, 256, terus, 263, 263, terus, 277, 277, terus, 257. 257. Iya, Pak. Sebentar ya, ini sebaiknya diubah ke 5, ini udah 5 kan. Berapa tadi yang ditunda, yang belum dimasukkan berapa tadi? 257, Pak. 257. Oke, 257. Iya, Pak. 257 di sini. Ya, terus 263, 263, terus 278, 278, terus 258. 258, Iya, Pak. terus 259, terus 264, terus 266, terus 268, Pak. 268. Iya, terakhir. Oke, ya. Nah, baru di sini kita kita tuliskan frekuensinya. Ya, ini ada 5 buah data. Ini ada 8 buah data. Ini ada 9 buah data. Ini ada 6 buah data. Ini ada 4. Ini ada 4. Ini ada 3. Ya. Nah, tetapi di dalam penyajian ya, kolom ini nggak diperlukan. Ya, ini nggak diperlukan. Ini bisa kita hapus. Ya. Jadi nanti teknisnya kalian hapus aja ya nih. Ya. Ini nanti dihapus nih. Ini nggak diperlukan. Ini hanya alat bantu untuk membantu pencacahan. Nah, paling ditambahkan judul di sini. Ya, ya ini tadi soalnya mengenai apa ya, lupa. Iklan produk, Pak. Oh, ya ini biaya yang dikeluarkan ya untuk iklan. Ya. Pengeluaran untuk iklan. Pengeluaran untuk iklan. Oke. Dalam satuan juta rupiah. Nah, ya seperti itu. Ya. Nah, ini namanya membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, dari proses ini apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Rika ya. Iya, ini Ya. tadi kan hitung frekuensinya tuh yang ini yang punya Bapak itu tuh cuma 39, Pak. Enggak Oh. 40. Ada yang terlewat ya?
Mungkin yang tadi yang 264-nya itu ada 2, Pak. Oh, jadi ini harusnya ada satu lagi jadi 10 gitu. Iya, Pak. Ya mungkin tadi salah ini ya, salah melakukan pencacahan. Nah, ya mungkin itu kesalahan pencacahan tadi. Ya, tapi pada prinsipnya seperti itu ya cara ngerjakannya. Ada yang bertanyakan lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk frekuensi sendiri itu cara memasukkannya harus dimasukkan satu-satu datanya atau ada cara yang lain ya, Pak? Satu-satu itu bagaimana caranya? Maksudnya satu-satu itu bagaimana? Kayak yang tadi, Pak, disebutkan satu-satu terus dimasukkan itu termasuk kelas yang mana gitu. Ya, sebenarnya kalau sudah punya cara yang lain nggak jadi masalah ya. Yang penting frekuensinya bisa ditemukan. Itu hanya salah satu cara saja. Ya kalau ada cara lain ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Jadi bebas, caranya bebas ya. Caranya bebas. Yang penting frekuensinya muncul sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Coba kita lihat. Perlu contoh satu lagi mungkin ya? Iya, Pak. Ya, coba kita lihat contoh yang lain ya. Misalnya, nih. Saya berharap menemukan contoh ya di mana kita menemui satu kegagalan ya. Seperti di situ supaya kita bisa belajar. Ya. Saya berharap ada satu soal yang mengakibatkan kegagalan sebenarnya. Ini ada beberapa data nih, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 kali 5, ini 40 data. Nah, coba ya. Ini data mengenai apa nih? Data lama hidup bola lampu dalam satuan jam ya, yang dihasilkan 2 buah manufacturer A dan B. Ini ada 40 buah data ya. Oke. Kalau yang contoh ini ada berapa data nih? 40 juga, ini semuanya 40 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba kerjakan yang ini nih. Ya. Kita kerjakan yang ini. Ya. Yang mengenai apa nih? Checking account ya. Checking accounts dari 40 siswa ya. End of month balance. Dalam $1 ini satunya dolar ya. Nah, coba kita buatkan dari sini tabel distribusi frekuensi ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertamanya menentukan range ya. Data paling besar dikurangi data paling kecil. Ya, data paling besar dikurangi data paling kecil. Coba kita pindah ke Microsoft Word dulu ya. Kalian nanti bacakan angka ini ya. Nanti kalian bacakan angka itu. Kita pindah dulu ke Microsoft Word. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan range ya. Data paling besar berapa? 968, Pak. Data paling kecil? 27. Berapa?
27. Nah, 27 ya. Nah, ini. 27. Oke. Kalau dikurangi ini berapa nih? Sembilan 941. Betul? Ya, itu Betul, Pak. range-nya. Oke, langkah 2. Menentukan banyaknya kelas. Ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 3,3. 40. Ya. Dan sudah dijawab di atas itu sekitar ini kan. Ini. Nah, dibalik menjadi 7. Langkah 3 apa? Menentukan lebar kelas intervalnya, Pak. Itu 941 dibagi 7. Nah, apa itu? Coba misalnya sampai 3 desimal aja berapa nih? 134,428. Berapa? 134,428. 134,428. 428. Ini. Iya. Oke. Nah, ini dibalik menjadi berapa? Kan harus ke atas ya. 135. 135. 135. Nah, dibalik menjadi 135 ya. Nah, baru kemudian kita buatkan ininya apa namanya tuh kelas-kelas intervalnya ya. Kita buat 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian coba kita tentukan ininya. Ini berapa nih? Angka di sini. Batas bawah kelas pertama ya. Batas bawah kelas yang pertama. Berapa? 26, Pak. Sebentar ya. Berapa? Tadi data paling kecilnya. Oh, ini 27 ya, 27 nih. Oke. Ya. Seandainya saya mulainya misalnya dari 25 gimana? Kalau saya mulai dari 25 berarti sampai berapa? Sampai 160. Bukan, sebentar ya. 159. Itu. Berikutnya 160 sampai berapa? Ini nambahnya antar batas itu nambahnya 13